Yes. Nah, selamat datang Bapak Ibu. Selamat malam, salam hebat luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu di kelas online komunitas Yes Indo Bisa. Pada malam hari ini spesial banget nih, tapi sebelum kita mulai kelas online kita pada malam hari ini, kita absen dulu dong di kolom chat nama dan asal daerahnya. Misalnya saya Julia dari Pontianak. Nah, yang lain dari mana nih? Selamat malam Bu Nurul. Malaysia hadir luar biasa, salam hebat luar biasa, salam hebat luar biasa Bu Leni. Dari mana Bu Leni? Dari Abu Dhabi. Wah, luar biasa. Selamat malam Bu Cahya. Bali hadir. Ya, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Nah, jadi kita malam hari ini kita akan mengikuti sebuah kelas online di mana kita akan berbicara tentang 8 aspek kesuksesan. Tentu kita yang hadir di kelas online pada malam hari ini mungkin ada yang pertama kali hadir di kelas online juga bisa bilang di kolom chat, saya pertama kali hadir gitu. Nah, jadi ada juga yang sudah berulang kali ikut kelas online. Saya percaya setiap kelas online pasti ada hal baru yang akan dipelajari. Bahkan tadi siang saya sempat chat dengan mitra bisnis saya juga cerita bahwa malam hari ini kelas online-nya spesial banget karena ini adalah topik yang sering banget dikatakan oleh Pak Chandra, mentor kita semua. Orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya. Nah, apa yang membedakannya? Yaitu itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adalah 8 aspek kesuksesan. Nah, jadi apa saja 8 aspek ini dan bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana dikatakan kita memiliki keseimbangan hidup? Malam hari ini kita akan mengundang seorang speaker. Beliau ini sudah sukses di 8 aspek kehidupan ini di usia mudanya, yaitu 27 tahun. Beliau sudah punya keluarga yang harmonis, sudah punya anak istri, terus habis itu beliau juga punya karir yang luar biasa, sudah mencapai Crown Star Director di Kiki Indonesia. Dalam segi rekreasi, beliau juga sudah mengunjungi banyak sekali negara dari Korea, terus Cina, terus Jepang, Taiwan, dan masih banyak negara lainnya. Dan yang luar biasanya beliau kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri nih nggak berangkat sendiri, tapi satu keluarga berangkat, bahkan sampai sepupu-sepupunya, ipar-iparnya juga ikut serta. Nah, terus juga beliau ini dalam kesehatan setiap minggunya beliau rutin olahraga, beliau juga mengkonsumsi suplemen-suplemen sehingga beliau itu punya imunitas yang luar biasa. Apalagi berkat eh, kita juga lagi program intermittent fasting bersama Bapak Chandra Putra Negara, beliau juga mencapai berat badan ideal. Jadi, kalau ngomongin tentang kesuksesan, ternyata semua aspek ini tuh berpengaruh loh tentang hubungan sosial, terus tentang pengembangan diri. Beliau seorang pribadi yang terus berkembang. Nah, seringkali kita sebut beliau itu dengan kamus Success Before 30. Jadi kalau Anda punya masalah apa, terus kita mau cari judul video dari Success Before 30-nya, nah beliau bisa tunjukkan video yang menjadi solusi di masalah kita. Luar biasa banget kan? Jadi speaker kita pada malam hari ini itu benar-benar sosok anak muda yang inspiratif. Sosok anak muda yang saya percaya deh kalau misalnya kita ketemu, kita pengen banget nih belajar langsung gimana sih supaya 8 aspek di kehidupan kita itu juga bisa seimbang. Nah, apakah Bapak Ibu sudah siap mengikuti kelas online pada malam hari ini? Atau masih belum bersemangat? Gimana nih? Saya tunggu responnya. Siap, Bu Julia. Baru satu orang. Yang lain gimana?
Sudah siap belum? Nah, siap. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah siap, saya akan langsung memanggil guest speaker kita. Tapi sebelum memanggil speaker kita pada malam hari ini, tapi sebelum itu kita nonton dulu video profilnya dari beliau. Ini adalah Star Director Fedri Goyori. Invincible, unbreakable, unstoppable, unshakable. They knock me down, I get up again. I am the champion. You're gonna know my name. You can't hurt me now. I can't feel the pain. I was made for this. Yeah, I was born to win. I am the champion. Jadi kalau Anda butuh mentor, saya rekomendasikan beliau salah seorang murid saya yang paling luar biasa. Saya cinta. Bisa. Saya sangat. Bahagia. Saya pasti. Bisa. Karena kita sang. Juara. Sang. Juara. Sang. Juara. We are. Yes. I'm the next. You are. Yes. Oh. Langsung saja kita sambut speaker kita pada malam hari ini, Bapak Crown Star Director Fedri Goyodi. Selamat malam, Pak Fedri. Nah, kebetulan beliau ini abang saya sendiri ya. Nah, silakan Pak Fedri. Selamat malam, salam hebat luar biasa. Terima kasih Bu Julia. Kembali lagi dengan saya Recommended Mentor Success Before 30, Fedri Goyodi. Apa kabar semuanya? Hebat luar biasa. Mana nih apinya? Api semangatnya mana nih? Kalau apinya kurang kita nggak bisa mulai guys. Jadi kita harus kasih apinya dulu. Apinya mana? Semangat. Wah, mantap. Apinya banyak tuh. Ya, keren. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita harus bersemangat karena kita berkumpul di sini untuk satu tujuan, yaitu agar kita bisa sukses. Ya, saya lihat banyak sekali api. Saya tambah bersemangat. Kalau kalian bersemangat, saya lebih bersemangat lagi. Dan saya mau tahu, pertama-tama yang kita akan bahas itu adalah sukses. Nah, kalau orang itu kan ngomongin tentang sukses itu kan banyak macam ya. Nah, jadi maka dari itu pada malam hari ini kita akan belajar sukses yang di komunitas YES dan di KK Indonesia itu apa sih? Dan kita bisa lihat di belakang saya ini Success Before 30. Nah, dan bahkan Success Before 30 ini Pak Chandra Putra Negara itu bikin channel YouTube itu namanya Success Before 30. Kenapa enggak Rich Before 30? Kenapa Success Before 30 bukan Rich Before 30? Nah, saya pengen tahu dulu nih. Kalau namanya sukses, saya pengen tahu teman-teman di sini kapan sih kalian merasa sukses? Boleh bantu di kolom komen. Saya pengen tahu teman-teman di sini merasa sukses itu pada saat Anda mencapai apa. Anda mungkin boleh sharingkan juga impian Anda, target Anda, ataupun impian Anda yang ataupun kesuksesan-kesuksesan Anda yang telah Anda capai di komunitas YES gitu loh. Ya, selamat malam. Jadi, menurut Anda sukses itu apa? Dan pada saat apa Anda merasa Anda telah sukses? Dan kesuksesan apa yang telah Anda raih di komunitas YES ini? Nah, mungkin kita bisa sharing di sini. Hari ini saya jadi pembicara, itu bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman semuanya. Saya juga di sini kita sama-sama belajar. Sama-sama kita sharing. Semakin banyak kita sharing, semakin bermanfaat juga pada malam hari ini.
Nah, menurut Pak eh, Andrian Aji Kusuma, success for me is achieving a peaceful state of mind. Nah, udah capai belum? Peaceful state of mind itu. Nah, oke, nggak apa-apa. Maka dari itu kita punya target. Yang lain, apakah di sini hanya Pak Andrian saja yang punya impian untuk menjadi sukses? Saya rasa semua orang pengen jadi sukses ya. Ayo dong, kita aktif di kolom komen. Sukses, punya tubuh yang sehat, betul. Apalagi jalan-jalan keliling dunia. Yang lain dong, jangan cuman Bu Julia Goyovi nih. Mana nih yang lain nih? 36 orang di sini mana nih kolom komennya nih? Ayo kita sharing dulu. Karena dengan sharing seperti ini, Anda juga merimain impian Anda. Bahkan Anda mungkin akan menemukan alasan-alasan kenapa Anda ingin sukses. Karena alasan yang kuat itu adalah bahan bakar utama untuk mencapai sebuah impian ataupun kesuksesan kita. Tanpa ada alasan yang kuat, tanpa ada kesadaran yang tinggi, itulah kenapa kita harus visualisasi. Itu agar impian kita yaitu bisa sukses, bisa terwujud. Sukses itu ketika berhasil mencapai target dan impian yang kita inginkan. Nah, mungkin Bapak atau Ibu Caya boleh sharingkan. Apa nih target dan impian sekarang? Mana nih yang lain nih? Oke, sambil saya share screen ya, saya tunggu ya. Pertanyaannya gampang aja deh. Menurut Anda sukses itu apa sih? Menurut Anda sukses itu apa? Oke, nah gitu dong. Slide saya jelas. Mencapai satu tiket KL Genting. Ya. Kenapa Anda ingin mencapai satu tiket KL Genting? Apa hal yang Anda inginkan dari KL Genting itu? Apakah ini adalah pertama kalinya Anda eh, keluar negeri sehingga Anda bisa menikmati jalan-jalan yang luar biasa, badan sehat dan banyak teman yang baru dikenal. Jadi pengen punya teman yang baru ya Bu Leni ya. Semoga hari ini saya bisa jadi teman barunya ya. Salam kenal Bu Leni Sumarni dari Jakarta. Dan pengen punya rumah sendiri. Amin, pasti bisa 2028, berarti 4 tahun lagi ya Bu ya. Oke, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini ada lagi nih, Bu Devi Yulia Putri dari Surabaya. Punya kesehatan yang prima, karir dan penghasilan yang bagus, punya keluarga harmonis, religi yang bagus, bisa menikmati traveling keliling dunia, punya kehidupan yang layak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas responnya. Saya masih tunggu nih respon teman-teman yang lain. Karena kalau kita kelas online seperti malam hari ini, kita harus aktif. Aktif dalam apa? Interaktif maksud saya. Jadi dua arah. Jangan cuman
kita dengar aja gitu. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan sharing 8 aspek kesuksesan yang diajarkan KK Indonesia dan komunitas Yes. Nah, ini adalah sedikit foto saya. Ini adalah ulang tahun KK Indonesia yang baru saja kita rayakan. Usia saya 27 tahun dan KK Indonesia sendiri sudah berumur 25 tahun. Jadi waktu umur saya 2 tahun, KK Indonesia itu berdiri. Berdiri pada saat krisis. Dan pada saat saya umur 20 tahun, saya bergabung dengan KK Indonesia. Dan saya sangat bersyukur, kenapa? Karena artinya dari 2 tahun ini, dari umur saya 2 tahun, perusahaan ini sudah didirikan. Dan pada saat saya gabung, umur saya 20 tahun, dan umur Keke berarti 7 tahun yang lalu itu adalah 18 tahun, Keke udah menjadi perusahaan yang luar biasa sekali. Dan saya bisa bermitra dengan Keke, merintis karir dari reseller, membangun tim, jualan, sampai hari ini bisa capai posisi puncak, bisa punya kesempatan memiliki saham dari KK Indonesia yang sebentar lagi kita akan IPO. Jadi saya bagaikan hidup dalam mimpi, mimpi yang jadi kenyataan. Dan saya berharap kelas online pada malam hari ini itu juga bisa membuat impian-impian yang mungkin hari ini belum kita capai, itu bisa kita capai. Sama seperti saya dan juga mentor-mentor di sini. Nah, dan saya terima kasih kepada mentor saya yang selama ini telah membimbing saya, yaitu Bapak Henry Vino Buntoro, mentor kita semua, dan juga tentunya mentor sekaligus founder dari Success Before 30, Bapak Chandra Putra Negara, karena berkat Success Before 30, saya nonton YouTube, saya bisa gabung ke perusahaan yang luar biasa ini. Dan sebenarnya alasan saya gabung di komunitas Yes juga karena melihat sendiri dengan mata kepala saya, Pak Chandra Putra Negara itu punya kesuksesan yang seimbang, yang 8 aspek, yang benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya rasakan, saya apa namanya, buktikan sendiri, beliau itu bukan orang paling kaya di Indonesia. Tapi menurut saya, beliau bisa dikatakan orang paling sukses di Indonesia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita itu adalah success before 30, bukan rich before 30. Nah, ini yang mungkin saya harus tekankan dan boleh bantu teman-teman di sini tuliskan di kolom komen success before 30, not rich before 30. Ayo, supaya kita belajar hal baru pada malam hari ini. Ingat, kita adalah success before 30. Not rich before 30. Bukan kaya sebelum usia 30 tahun, tapi sukses sebelum 30 tahun. Nah, makanya kita juga nggak flexing-flexing harta yang berlebihan gitu. Yang apa-apa soal uang gitu. Dan saya juga percaya KK Indonesia itu bukanlah sebuah sekedar bisnis gitu. Dan KK Indonesia itu adalah more than business. Ya. Oke. Success before 30, not rich before 30.
Itu yang kita harus ingat sama-sama. Jadi di komunitas Yes ini, kalau kita pengen cepat kaya, kalau kita pengen kaya instan, itu salah. Itu salah komunitas. Kalau Anda cari komunitas yang menawarkan impian yang muluk-muluk dan menjanjikan sebuah kesuksesan yang instan, kayaknya bukan di sini tempatnya. Tapi kalau Anda pengen punya kesuksesan yang seimbang, kesuksesan yang luar biasa, yang mana 8 aspek ini, nah Anda berada di kelas online yang tepat pada malam hari ini. Oke, jadi kita bahas yang pertama itu adalah orang sukses pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu sukses. Tuliskan lagi. Kita harus punya afirmasi positif. Mindset ini kita harus ulang-ulang terus. Dengan Anda menuliskan orang sukses pasti kaya, orang kaya belum tentu sukses. Saya percaya Anda akan menjadi orang sukses, tidak hanya menjadi orang kaya. Karena kita harus kaya, dan kaya itu penting, tapi tidak cukup. Tidak cukupnya itu apa? Nah, kalau di komunitas lain hanya mengajarkan kita untuk kaya, di komunitas Yes ini berbeda. Kalau di komunitas lain diajarkan untuk mencari uang, di sini kita diajarkan bagaimana uang mencari kita. Nah, itu yang harus kita ingat. Nilai dari komunitas Yes yang sangat luar biasa tentang 8 aspek kesuksesan ini. Orang sukses pasti kaya. Orang kaya belum tentu sukses. Coba Anda renungkan. Kenapa? Bukankah orang yang punya banyak duit itu biasa dikatakan sukses? Bukankah orang yang punya mobil mewah, rumah megah, itu dikatakan sukses? Nah, apakah kita terjebak dalam kata kesuksesan yang hanya dinilai oleh materi? Hal-hal yang berbau hedonisme. Dan di komunitas Yes itu kita diajarkan menjadi orang kaya. Maksudnya apa? Kaya itu harus. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah menjadi orang kaya bukan terlihat kaya saja. Oke, terima kasih. Dan kenapa? Kenapa orang kaya itu belum tentu sukses? Nah, sebelum kita bahas kenapa orang kaya itu sukses, saya punya satu quotes dari Brian Koslow. Many people think that they will find balance after they find success. But in reality, achieving balance is success. Jadi banyak orang berpikir mereka akan menemukan keseimbangan setelah mereka mencapai kesuksesan. Tapi sebenarnya, sesungguhnya, mencapai keseimbangan itu adalah sukses. Nah, keseimbangan yang seperti apa? Nah, di sini saya tentu belajar dari satu buku yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tahu Success Before 30 itu adalah Bapak Chandra Putra Negara, kita harus tahu juga siapa mentornya Bapak Chandra Putra Negara, yaitu Dato Dr. Andrew Ho, di mana Highway to Success. Anda bisa lihat logo komunitasnya, kuning, warna kuning ini melambangkan highway, jalan tol, menuju kesuksesan. Bukan highway to rich, tapi highway to success. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi saya benar-benar mau menekankan apa perbedaan orang kaya dan orang sukses.
Karena kita akan bedah lebih dalam hal ini. Nah, ini adalah Datuk Dr. Andrew Ho. Beliau menciptakan buku. Dan 8 aspek kesuksesan yang malam hari ini kita akan bahas, itu juga berkat rumusan dari Mr. Ho ini. Nah, Mr. Ho ini juga founder KK Indonesia. Jadi, tuliskan sama-sama di kolom komen, success is balancing life. Success is balancing life. Sukses adalah keseimbangan hidup. Ya, betul. Mungkin bagi orang yang finansialnya itu belum belum stabil, belum bebas, ya kita harus mengejar yang namanya finansial, uang. Tapi pada kenyataannya, setelah kita lihat banyak orang yang punya banyak uang, hidupnya belum tentu bahagia. Apakah itu yang namanya kesuksesan? Nah, mari kita baca sama-sama pada malam hari ini. Nah, jadi Anda boleh catat. Dan Anda renungkan betul-betul 8 aspek kesuksesan ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah kesehatan. Nah, hari ini teman-teman, apa gunanya kita punya banyak uang, tapi kita tidak sehat? Apa gunanya kita punya banyak uang, tapi kita harus minum obat kencing manis terus? Minum obat darah tinggi. Kolesterol kita selalu mencapai ambang batas. Dan pada saat Anda capai kesuksesan sampai di panggung, pakai kursi roda. Karena sudah tidak mampu lagi berjalan. Kena penyakit stroke. Nah, inilah kenapa orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya. Karena belum tentu orang yang punya banyak uang punya kesehatan yang baik. Nah, kebetulan di komunitas Yes, kita menjual produk kesehatan. Dan tentu seorang penjual produk kesehatan harus sehat. Maka dari itu, saya hampir setiap hari berolahraga. Karena olahraga itu adalah obat yang paling murah. Jadi kita beraktivitas, Anda bisa lihat semua produk kesehatan harus ada tulisannya diimbangi dengan olahraga. Nah, kalau kita hanya ngejar uang, waktu kita time is money, kita itu kerja, sampai akhirnya kita tidak mementingkan kesehatan, apakah itu sukses yang kita mau? Namun ingat ya, sekali lagi saya tegaskan, kaya itu harus. Tapi kaya saja, punya banyak uang saja tidak cukup. Jadi harus punya kesehatan. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Yang kedua, rekreasi. Bersyukur saya setelah bergabung dalam komunitas Yes, setiap tahunnya minimal 2-4 kali saya jalan-jalan. Bukan hanya ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Dengan keluarga. Jadi buat apa kita punya banyak uang? Punya anugerah memiliki, tapi tidak punya anugerah menikmati. Karena kita tidak bisa berrekreasi. Betapa banyak pedagang, pengusaha di luar sana yang buka toko, yang berdagang. Mereka nggak punya waktu untuk berrekreasi.
Padahal berekreasi itu tempat di mana kita bisa menemukan inspirasi. Tempat di mana kita bisa bertemu dengan orang yang baru, mengunjungi tempat yang baru, merasakan suasana yang baru yang sebelumnya kita belum pernah rasakan. Jadi menurut saya rekreasi ini sangat penting. Karena pada saat kita mendapatkan inspirasi baru, kita dapat ide baru, kita bisa menggunakan cara yang baru. Kita lihat negara-negara selain di Indonesia, mereka yang lebih maju, kehidupannya seperti apa, makanannya seperti apa. Saya ingat pertama kali saya pergi jalan-jalan gratis bersama Keke Indonesia pergi ke Korea, Korea Selatan. Itu saya melihat eh, makanan mereka luar biasa. Enak dan juga sehat. Sangat jarang ada yang namanya gorengan. Dan itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya karena saya bersama Pak Henry Vino Buntoro, bersama dengan Pak Kristianto Felix waktu itu. Mereka juga saksi bersama dengan Pak Eko Sunjoyo juga. Di mana saya berangkat itu dalam kondisi sakit. Jadi, tapi luar biasanya, pada saat saya pulang dari Korea, saya sembuh. Sebelum saya jalan-jalan ke Korea, saya minum obat dokter. Pada saat saya di Bandara Jakarta, mau terbang ke Korea, saya lepas obat dokter. Setelah konsultasi dengan dokter Sum, dokter kita di Success Before 30, ternyata karena saya tidak terbiasa minum obat dokter, saya overdosis paracetamol. Jadi level eh, saya terkena obat paracetamol yang mungkin orang overdosis itu mungkin berapa 1 gram dalam sehari, tapi saya 500 miligram saya udah overdosis. Akhirnya mata saya kuning. Akhirnya saya dibilang hepatitis akut. Dan saya hampir tidak berangkat ke Korea. Tapi saya merasa saya udah berjuang. Saya udah mati-matian. Saya udah jual waktu itu produk raw meal, produk yang sangat luar biasa. Masa jalan-jalan gratis saya nggak pergi? Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk pergi. Dan luar biasanya pada saat saya pergi, pada saat saya melepaskan obat dokter, saya di Korea itu saya jalan-jalan. Saya masih ingat saya makan ayam ginseng asli, ginseng dari Korea, di mana Korea itu ginsengnya sangat terkenal. Dan saya bahagia, saya minum produk Keke. Jadi obat saya lepas, tapi Niwana SOD, produk Keke saya minum. 1 hari, 3 kali, 2 saset. Nah, dan apa yang saya rasakan? Karena saya bahagia sekali. Hari demi hari kesehatan saya mulai bagus. Contoh mata saya kalau namanya orang kena hepatitis, tapi saya hepatitis ABC itu semua negatif, tapi saya hanya hepatitis jadi mata kuning, SGOT saya tinggi, tapi semakin hari saya jalan-jalan, itu mata saya semakin kembali normal. Dan eh, masih ada videonya di YouTube bagaimana keseruan kita jalan-jalan, dan luar biasanya pulang dari sana saya sembuh. Nah, artinya apa? Rekreasi bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita lebih sehat, bisa membuat kita keluar dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi sukses penting nggak rekreasi? Nah, teman-teman, coba jawab di kolom komen. Rekreasi itu penting nggak? Jangan kita cuma rekreasi, pernah, tapi kemana? Ke Singapura. Singapura ngapain? Ternyata bukan rekreasi, ternyata berobat. Jangan tunggu kita udah sakit, baru kita ngomong jalan-jalan ke Singapura, padahal kita check up. Saya pernah dengar cerita dari Pak Chandra Putra Negara. Di Singapura ada suatu
rumah sakit yang sangat terkenal Mount Elizabeth. Itu yang datang adalah banyak orang Indonesia. Dan mereka rata-rata pedagang. Dan itu tadi, mereka nggak pernah jalan-jalan, padahal mereka punya uang. Mereka punya anugerah memiliki, tapi tidak punya anugerah menikmati. Akhirnya jalan-jalan pada saat sakit. Saya yakin itu bukan hal yang kita inginkan. Maka dari itu, KK Indonesia itu punya program jalan-jalan keliling dunia. Bahkan KK Indonesia itu mendapat rekor muri. Rekor muri direct selling yang mengunjungi negara terbanyak. 40 negara dan 5 benua. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk KK Indonesia. Kasih dong di kolom komen. Nah, jadi setelah kesehatan, rekreasi, apalagi? Spiritual. Spiritual di sini saya tidak bicara soal agama atau keyakinan apapun. Karena spiritual itu terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama adalah spirit. Kata yang kedua adalah ritual. Spiritual itu ngomong 2 hal, yaitu spirit dan ritual. Kalau kita beribadah pada hari Minggu atau setiap harinya 5 waktu, itu namanya ritual. Itu namanya sebuah rutinitas. Tapi spiritual ini berbeda. Spiritual ini adalah ngomong soal hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kualitas spiritual kita itu seperti apa? Jadi kita diajarkan untuk tidak mencontoh orang-orang yang rajin beribadah, tapi punya hubungan yang buruk dengan saudara kandungnya. Rajin baca kitab suci, tapi punya komunikasi yang buruk dengan orang tuanya. Rajin ritual, tapi sama istri sendiri bertengkar terus. Buat apa? Hidup yang seperti itu. Dan bersyukur lagi di komunitas Yes, saya belajar bagaimana memiliki kualitas spiritual yang luar biasa. Yang dimana ini mempengaruhi aspek-aspek lainnya, contohnya karir ataupun keluarga. Sebelum saya bahas karir, saya mau lompat ke keluarga dulu karena saya merasakan di KK Indonesia, kita punya pemimpin yang kualitas spiritualnya luar biasa sekali. Bapak Chandra Putra Negara dan Mr. Ho. Itu punya kualitas spiritual yang luar biasa sehingga mereka memiliki keluarga yang harmonis. Setiap saya bertemu dengan mereka, saya mendengarkan mereka. Saya buka pikiran saya. Saya percaya Tuhan menciptakan kita 2 telinga, 1 mulut, itu berarti kita harus lebih banyak lebih banyak mendengar daripada berbicara. Setiap saya ketemu mentor saya, Bapak Henry Vino Buntoro, Bapak Chandra Putra Negara, Datuk Dr. Andrew Ho, saya belajar bagaimana mereka punya spiritual yang berkualitas dan punya keluarga yang harmonis. Dan itu saya terapkan juga dalam kehidupan saya sehingga bersyukur saya punya keluarga yang harmonis. Harmonis bukan berarti kami tidak pernah berbeda pendapat. Harmonis bukan berarti kami tidak pernah mengutarakan opini kami masing-masing. Kami berbeda pendapat, tapi kami bisa saling menghargai, kami bisa saling bekerja sama, kami bisa punya satu visi yang luar biasa. Dan itu berkat KK Indonesia dan komunitas Yes. Jadi pada saat Anda gabung di dalam komunitas Yes ini, ada banyak aspek kesuksesan yang Anda bisa raih. Dan saya kembali lagi ke poin keempat, yaitu karir. Karir di KK Indonesia sangat jelas. Apalagi kita sebagai seorang pria, itu karir itu sangat penting. Jelas jenjang karirnya. Bagaimana kita jadi reseller biasa sampai kita bisa mencapai Royal Crown Star Director, posisi puncak tertinggi di bisnis ini.
Dan luar biasanya karir di sini itu sangat teruji. Karena apapun latar belakang Anda, mau itu Anda dari desa, mau Anda dari kota, mau Anda anak orang kaya, atau anak yang kurang mampu, mau Anda lulus S1, mau Anda tidak lulus SD, Anda kalau join di KK Indonesia, di komunitas YES, Anda mulai dari nol lagi. Anda mulai dari nol, dan Anda bisa membuktikan bahwa diri Anda itu bisa capai puncak. Jadi jenjang karir sangat jelas, adil, dan transparan. Jadi itu dia. Yang keenam, pengembangan diri. Namanya seorang pengusaha, pengembangan diri itu wajib. Kenapa? Karena perubahan itu abadi. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Tuliskan di kolom komen jika teman-teman semua ingin belajar bersama pada malam hari ini. Anda tuliskan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya perubahan. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Ayo tulis. Biar kita sama-sama belajar. Artinya apa? Artinya dunia semakin berubah. Dari industri 1.0, 1.0 ke 2.0 itu butuh 100 tahun. 2.0 ke 3.0 itu butuh 100 tahun. Tapi 3.0 ke 4.0 itu hanya butuh puluhan tahun. Dan ada namanya lagi 5.0. Artinya apa? Perubahan makin lama semakin cepat. Kalau kita tidak berkembang diri kita, kalau kita di sini tidak belajar bersama-sama, kita tidak open mind, bagaimana kita bisa mengembangkan diri? Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman? Dan saya sangat bersyukur dan sangat merindukan Yes, I Can Seminar. Yang kita doakan sama-sama, semoga sebentar lagi Yes, I Can Seminar ini akan kembali kita adakan. Karena saya punya ledakan pengembangan diri pada saat saya mengikuti seminar 1 kali seumur hidup itu. Yaitu Yes, I Can Seminar. Seminar 1 kali seumur hidup yang tidak bisa diceritakan, itu semua rahasia, hanya bisa dirasakan. Dan akibat Yes, I Can Seminar itu, saya mengalami pengembangan diri, perubahan diri, saya berubah dari orang yang minder menjadi punya keyakinan diri, menjadi punya skill untuk public speaking, berbicara, berkomunikasi, presentasi, prospek. Dari orang yang tidak pernah jualan, dari orang yang minder, dari orang yang introvert, tertutup, saya bisa berubah. Dan sekarang, Pak Chandra Putra Negara pun memberikan kita kesempatan. Bilang mencari partner yang paling terbaik untuk kita. Yaitu Pak Richard Putra. Dan mereka bersama dengan Pak Sandiaga Uno mendirikan sebuah akademi yang luar biasa yang namanya MDA, Master Digital Academy. Di mana kita akan belajar hal baru di dunia ini, yaitu digital marketing. Yaitu bagaimana kita bisa mengoptimalkan marketplace kita. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan sosial media kita. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan personal branding kita. Bagaimana kita bisa menggunakan AI. Oke, AI mungkin tidak akan menggantikan kita. Tapi kita akan tergantikan oleh orang yang bisa menggunakan AI. Maka dari itu saya bersama dengan para mentor di sini berkomitmen untuk ikut MDA. Karena kami tidak mau berhenti belajar. Karena kami mau tetap merasa bodoh. Tetap haus, lapar akan
namanya pembelajaran. Nah, itulah jiwa dan mental seorang komunitas Yes yang selalu ingin belajar dan berkembang diri. Nanti kita akan ikut kelasnya selama 6 bulan, Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 9 malam, dan banyak dosen-dosen di akademi itu yang memang praktisi langsung, memang sudah terbukti, dan mereka akan sharing ilmunya kepada kita. Walaupun kita bayar, tapi ingat, video Pak Chandra Putra Negara yang berjudul, uang yang kalau kita habiskan, itu semakin kita habiskan, semakin banyak uang yang akan datang kepada kita. Selain bersedekah, kita harus habiskan di investasi leher ke atas. Investasi pengembangan diri. Pak, saya nggak punya budget, saya nggak punya uang untuk ikut kelas itu. Mahal, 12 juta. Mahal, murah itu relatif. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Orang sukses selalu kelebihan satu jalan. Orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Tapi percayalah teman-teman, bagi Anda yang benar-benar berjuang, fokus, Anda berusaha, Anda niatkan diri Anda untuk bisa ikut kelas MDA ini, entah itu pinjam duit, ataupun Anda cari investor, ataupun Anda berjualan mati-matian untuk mendapatkan uang 12 juta ini, saya yakin Anda akan bersungguh-sungguh juga. Mengikuti pengembangan diri ini, Anda akan praktek, dan keputusan kecil Anda untuk mengikuti pengembangan diri seperti ini, 5 tahun ke depan, kehidupan Anda bisa berubah. Karena Anda akan belajar cara yang baru. Kita tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda jika caranya sama. Kalau mau dapatkan hasil yang berbeda, kita harus punya cara yang berbeda pula. Bagaimana kita bisa dapatkan inspirasi cara yang berbeda? Bisa dengan rekreasi, jalan-jalan yang tadi saya bilang, kita melihat, belajar. Bisa juga dengan ikut kelas, ikut seminar. Nah, itu aspek kesuksesan keenam, yaitu pengembangan diri. Kita harus terus berkembang. Kita harus terus beradaptasi. Orang yang bisa sukses adalah orang yang bisa beradaptasi dengan zaman. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti? Yang ketujuh, hubungan sosial. Hubungan sosial ngomong soal relasi. Ada benarnya suatu quotes berkata bahwa your network is your net worth. Tuliskan di kolom komen. Relasi kita adalah kekayaan bersih kita. Semakin berkualitas relasi kita, semakin kita itu uh, memiliki jaringan yang besar, maka kesuksesan kita juga akan semakin besar. Jangan sampai kita cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Teman kita mau silaturahmi, teman kita mau bangun hubungan dengan kita, berteman dengan kita, terutama teman-teman yang positif ya. Kalau teman-teman yang toksik sih, ya kita harus menjaga jarak. Tapi ingat, jangan berlebihan, harus seimbang. Karena sukses itu balancing life. Jangan juga terlalu banyak teman, sehingga kita menghabiskan waktu. Karena Anda nonton, di Success Before 30 ada 3 jenis teman. Ada buddy friend, ada mentor friend, ada follower friend. Yang harus kita kejar adalah mentor friend. Mentor friend itu apa? Teman yang bisa memberi dampak positif kepada
Bu, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada terkendala sinyal dari Pak Fedri. Nah, tapi tenang, sebentar lagi kita sambil menunggu Pak Fedri untuk join kembali dan kita sambil mereview lagi. Kita udah dengar sampai 7 aspek. Nah, ini aspek hubungan sosial, relasi. Nah, silakan Pak Fedri lanjut. Halo semuanya. Ya, mohon maaf, saking semangatnya komputer saya blue screen. Jadi energinya, siapa yang merasakan energi positif, energi bersemangat pada malam hari ini? Komputer saya saja, dia nggak biasa ya. Karena hari ini saya sangat bersemangat sekali karena teman-teman di sini merasa punya semangat yang luar biasa. Bersemangat ya. Oke, oh saya kembalikan dulu screen saya. Eh, jadi ini saya gabung di komunitas Yes itu dari saya berpacaran dengan istri saya sampai sekarang saya punya anak ya. Ini orang tua saya, ini adik saya. Nah, itu sekilas info. Nah, sambil kita kembali ke ini. Jadi sampai di mana saya? Ayo teman-teman, saya tadi sampai di mana? Sampai di manakah saya? Ada yang tahu saya sampai di mana? Hubungan sosial tadi sampai di mananya? Apa yang saya sampaikan tadi? Yang menyimak pasti tahu. Tadi saya ngomong apa? 3 jenis teman. Jadi ada mentor friend, follower friend, dan buddy friend. Jangan kita habiskan waktu dengan buddy friend. Carilah teman yang bisa jadi mentor. Dan luar biasanya di komunitasnya kita mendapatkan mentor. Nah, kepada mereka lah kita membangun hubungan, relasi, pertemanan yang berkualitas. Bukan kepada buddy friend. Buddy friend itu siapa? Teman yang tidak sevisi, teman yang tidak sevibrasi, yang mungkin waktu itu dia adalah teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman gang kita, teman sekampung kita, teman sekota kita, teman sepermainan kita. Ya kita boleh berteman dengan dia, jangan jadikan dia musuh, tapi kita harus punya kualitas pertemanan, circle yang berkualitas. Buddy friend itu kita jadikan teman aja. Saya punya banyak buddy friend, teman saya olahraga, teman saya eh, bermain, tapi lebih banyak berolahraga sih. Jadi mungkin kita tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada visi yang sama. Kita tetap berteman, tapi ingat, teman itu bukan hanya buddy friend. Kalau Anda tidak jelas, Anda silakan kembali ke jalan yang benar, yaitu sering-seringlah menonton Success Before 30. Ada judulnya 3 jenis teman. Nah, setelah kita punya mentor friend, kita kan jadi followernya. Artinya apa? Kita belajar dengan mentor friend. Semakin kita belajar, kita sharingkan kembali di komunitasnya seperti kelas online pada malam hari ini. Akhirnya kita mendapatkan follower friend. Teman-teman yang punya satu visi, yang mau kita bantu, mau kita pimpin, mau kita ajak kerjasama. Nah, itu tadi 7 aspek yang membuat orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya. Barulah kita belajar dan fokus ke target yang finansial ini. Uang, finansial, bebas finansial, pasif income, membangun aset. Kenapa saya sangat suka dengan komunitas Yes dan KK Indonesia? Karena di sini kita membangun aset. Aset kita apa? Aset kita adalah customer kita, langganan kita. Yang bisa membuat kita pasif income apa? Produk kita. Produk kita yang berkualitas, produk kita yang eksklusif. Karena hanya reseller KK Indonesia yang punya hak
lisensi untuk menjual produk itu seperti kalung KK Life Force. Mana ada kalung KK Life Force, kalung kesehatan energi 100% skalar murni di Indonesia. Yang pegang cuma kita. Pembalut bernano silver dan satu-satunya bebas dioksin bernano silver. Siapa yang punya? Kita. Kalau kita pasarkan terus produknya, kita bangun customer base, langganan kita, mereka pakai terus, mereka repeat order, apa yang terjadi? Kita dikejar rezeki, kita dikejar uang, kita membangun aset. Jangan remehkan satu bungkus pentiliner orderan kita. Karena 1000 bungkus nates dimulai dari 1 nates. Saya tahu pertama kali saya jualan KK Life Force itu sangat sulit, apalagi bagi saya yang tidak pandai jualan. Tapi di KK Indonesia saya percaya saya bangun aset. Hari ini saya bisa jual ratusan kalung KK Life Force. Saya sudah nggak tahu berapa banyak nates yang saya bisa jual. Begitu juga dengan mentor-mentor di sini. Produk kita dicari, produk kita dipakai. Dan akhirnya mendatangkan omset yang membuat kita setiap bulan menerima bonus. Yaitu passive income kita. Sebenarnya, ngomong soal kebutuhan hidup, itu sebenarnya tidak berat. Yang berat itu adalah gaya hidup. Jadi tolong jangan bergaya kalau masih pakai yang namanya active income. Kita bukan mau terlihat kaya. Kita mau benar jadi orang kaya. Kita bangun aset kita bangun passive income kita hidup dari passive income kita. Banyak hal-hal yang kita belajar dari komunitas YES. Contohnya kita harus bisa delay gratification, menunda kesenangan. Buat apa? Untuk kesenangan yang lebih besar. Banyak kok pendidikan finansial di Success Before 30. Bahkan kita punya viewer jutaan. Pak Chandra Putra Negara udah buat video yang sangat luar biasa, sangat praktis, merubah hidupannya orang. Masa kita anggota komunitasnya kita nggak nonton? Padahal itu bisa bantu kita 8 aspek kesuksesan. Masa kita cuma nonton, kita nggak bagikan? Padahal Pak Chandra Putra Negara mengajarkan, semakin kita banyak berbagi, semakin banyak kita akan menerima. Apa yang kita tonton, kita praktekkan. Apa yang praktekkan, berbuah jadi hasil. Apa yang berhasil, kita bagikan. Luar biasa nggak komunitas YES ini? Kalau ada orang tanya saya, apa yang kamu dapatkan dari komunitas YES? Saya tanya balik, apa yang saya tidak dapatkan dari komunitas YES? 8 aspek kesuksesan saya dapat dari komunitas YES. Luar biasa sekali. Hidup saya akan tunjukkan hidup saya. Karena saya buka hidup saya. Di mana? Bentar. Sebelum saya buka, saya akan stop sharing dulu. Waktu saya berapa lama lagi ya, panitia? Sebentar. Oke. Berapa lama lagi? 15 menit ya. 15 menit. Oke, 15 menit. Saya akan sharing. Nah, ini dia kehidupan saya. Saya buka di Instagram saya. Saya dokumentasikan. Anda bisa lihat. Ini Korea. Bisa lihat Korea di sini? Katakan bisa di kolom komen. Mouse kursor saya kelihatan. Ini adalah pertama kali saya jalan-jalan dengan KK Indonesia. Dan saya jalan-jalan ke Vietnam, Hong Kong, Korea, Changchye, Cina, Turki, Jepang. Saya semua dokumentasikan. Bagaimana saya bisa capai puncak. Saya mengundang Mr. Ho dan Pak Chandra Putra Negara.
Jadi sosial media kita harus kita gunakan untuk seperti ini. Pak, nanti saya dikatakan pamer gimana? Tergantung tujuan kamu lagi. Tujuan kamu pengen berkontribusi terhadap anak muda Indonesia supaya mereka bisa berubah, supaya mereka bisa semakin sukses, atau hanya sekedar pamer. Saya yakin niat yang baik akan memiliki hasil yang baik juga. Kalau Anda punya niat yang baik, Anda ingin go 1% Indonesia, Anda mau berbagi hal-hal positif, tidak ada yang salah kok. Sekecil apapun pencapaian Anda, bahkan saya dulu pada saat saya mencapai manajer, itu masih ada di sini. Mana ya? PSM, Polestar Manager. Saya bagikan kok di sini. Bagaimana saya bisa membawa orang tua saya juga ikut Yes I Can. Semua ada di sini. Kita ke Hainan, kita rayakan ulang tahun. Nah, ini pernikahan saya. Sebentar. Ini pertama kali. Kenapa Ini mereka masih mau terlibat di usaha ini? wawancara saya di webinar komunitas YES bersama dengan Pak Chandra Putra Negara. Nah, ini kita jalan-jalan. Halo sahabat entrepreneur, salam hebat Luar biasa. Kita sekarang berada di Jepang. Kalau Anda ingin gaya hidup seperti kami, gabung komunitasnya sekarang juga. Oke, nggak perlu gabung komunitas Yes. Kalau cuma ngiler, nggak perlu gabung. Oh, betul. Semua orang ngiler bisa ngiler. Semua Iya. orang bisa tertarik. Kami cuma butuh orang yang komitmen, mau maju. Butuh orang yang komitmen dan mau maju. Nggak komitmen, cukup nonton konten kami aja. Bye-bye. Jadi semua, saya bulan madu dengan istri saya bangun komunitas LYC untuk orang tua saya bawa orang tua saya jalan-jalan bahkan dengan mertua saya, dengan anak saya capai panggung kemenangan, saya berbagi ilmu sukses before 30, saya berbagi ilmu kesehatan, saya bawa tim saya jalan-jalan, saya punya keluarga yang harmonis, saya membantu Indonesia bebas dari diabetes. Nah, ini jalan-jalan ke Disneyland, Disneysea, Universal Studio. Saya bertemu dengan ini salah satu orang terkaya di Indonesia, punya relasi yang bagus. Saya pergi ke BCA, kantor pusatnya. Saya ketemu dengan orang-orang hebat, dengan staf khusus presiden, dengan Pak Sandiaga Uno. Ini semua Anda bisa lihat sendiri. Saya having fun dengan mentor. Kita goyang-goyang. Dari mana lagi kalau bukan komunitas YES kita mendapatkan hidup yang luar biasa seperti ini. Saya membeli rumah pribadi saya. Saya bisa sharingkan waktu lihat perubahan kami 2017-2023. Semua tercatat di sini. Anda bisa lihat lagi. Banyak sekali. Dari pertama kali saya gabung dalam komunitas YES juga ada di sini. Jadi inilah sosial media yang kita harus bangun. Sosial media yang kita bisa tunjukkan kepada orang. Untuk apa? Untuk menginspirasi. Untuk membuat hidup mereka lebih baik. Positif nggak kalau seperti itu? Positif nggak, teman-teman? Oke. Anda boleh sampai di sini udah paham ya? 8 aspek kesuksesan seperti apa? Anda boleh foto ini. 7 ciri-ciri Anda telah sukses.
Pertama, hari-hari Anda tenang. Anda jarang sekali merasakan khawatir atas masalah-masalah kecil atau risau akan masa depan Anda. Karena Anda sudah punya satu visi. Anda sudah tahu masa depan Anda akan kemana. Tugas Anda adalah berusaha dan bertindak dan terus belajar supaya Anda bisa semakin dekat dengan masa depan Anda yang Anda inginkan. Kesehatan yang penuh energi. Anda jarang sekali jatuh sakit dan penuh semangat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Bahkan pada saat Anda sakit pun, Anda masih bersemangat untuk bekerja. Bukan menjadikan sakit itu alasan untuk tidak bekerja. Saya percaya tubuh saya lebih kuat dari penyakit saya. Karena saya olahraga, karena saya minum produk keke, karena saya punya mental yang kuat. Anda lihat Pak Chandra Putra Negara jatuh sakit waktu itu 2019, kena demam berdarah, tumbang. Tapi beliau masih tanda tangan buku Badai Pasti Berlalu. Beliau masuk rumah sakit, beberapa hari keluar langsung jalan-jalan dengan komunitas YES, jalan-jalan ke Dubai. Nanti Pak Henry Vino Buntoro, mentor kita yang akan jadi saksi juga, jalan-jalan sama Pak Chandra. Jadi kita jarang sakit, karena kita punya energi yang luar biasa. Kita punya hubungan kasih sayang yang erat juga. Bukan saja dengan anggota keluarga kita, tetapi juga dengan teman-teman di sekeliling kita, di komunitas YES, di lingkungan kita. Makanya kita punya komunitas positif. Di mana lagi kita punya komunitas positif selain di komunitas YES? Susah cari komunitas yang seperti ini, teman-teman. Maka kita harus bersyukur. Sumber keuangan yang stabil yang saya tadi ceritakan. Kalau kita sudah punya passive income, bonus kita sudah stabil, kita tidak khawatir lagi dengan masalah keuangan kita setiap harinya. Kita juga hidup sederhana. Kita beli apa yang kita butuhkan, bukan hanya kita inginkan. Membeli sesuatu, saya punya satu prinsip. Kalau teman-teman pengen pengen belajar, ayo kita sama-sama belajar. Contohnya ini HP saya. HP saya nggak ganti-ganti. HP saya ini dari 2019. Ini Samsung Note 9. Sudah 5 tahun. Kalau masih bisa dipakai, walaupun kita punya banyak punya uang, punya bonus dari KK Indonesia, ya kita nggak harus. Karena kita kalau mau pakai uang itu dua syaratnya, butuh dan mampu. Coba tulis. Syarat untuk membeli sesuatu adalah butuh dan mampu. Kalau kita mampu tapi tidak butuh, ngapain beli? Kalau kita butuh tapi tidak mampu, jangan dipaksakan juga. Kita naikkan dulu penghasilan kita. Yang kelima, memiliki tujuan hidup dan impian yang berarti. Langkah pertama di KK Indonesia apa? Membuat impian. Supaya kita hidup dengan tujuan hidup. Hidup yang punya tujuan. Dan kita selalu berusaha kan untuk melakukan sesuatu yang positif bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Supaya tujuan hidup kita, impian kita itu bisa terwujud dan menjadi berkah untuk orang lain. Pengendalian diri. Kita kenal dengan diri kita. Makanya kita punya semboyan, punya afirmasi, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya terima apa adanya diri saya, kelebihan maupun kekurangan. Jangan lihat sosmed, bandingkan dengan orang lain. Lihat sosmed, bandingkan dengan orang lain. Jalurnya berbeda, nggak bisa dibandingkan. Jadikan itu motivasi. Terima dulu diri kita sekarang, kelebihan maupun kekuatannya. Kalau kita udah kenal dengan diri kita fokus dengan kekuatan kita, saya percaya Tuhan pasti ada memberikan kita sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Maka kelemahan kita, kekurangan kita akan tertutupi oleh kekuatan kita. Karena kita tidak fokus menyabotase diri kan, menyalahkan diri kita. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Kenapa saya nggak sehebat itu, nggak sepintar itu, nggak secerdas itu? Jangan salahkan diri Anda. Jangan sabotase diri Anda. Berikan diri Anda sendiri kekuatan. Kalau kita tidak percaya dengan kita sendiri, siapa lagi yang percaya dengan kita? Kita harus cintai diri kita.
Sama-sama tulis di kolom komen. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Tuliskan teman-teman di kolom komen. Saya tunggu. Yang terakhir, aktualisasi diri. Anda selalu berusaha mencapai rekor baru demi mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Jadi, udah capai kemarin ke Bangkok, sekarang fokus ke KL lagi. Ada target terus. Kemarin punya income 5 juta, sekarang target 10 juta. Kemarin punya 10 juta, sekarang target 50 juta. Kemarin punya 50 juta, sekarang target 100 juta. Jadi kita selalu berusaha mencapai rekor baru. Musuh terbesar kita, musuh kita, yaitu diri kita sendiri. Fokus kita apa? Menjadi lebih baik dari diri kita yang dari kemarin. Bukan menjadi lebih baik dari following kita di Instagram. Kita banding-bandingkan hidup kita dengan mereka. Tidak seperti itu. Melihat ke atas untuk mendapatkan motivasi. Melihat ke bawah untuk bisa bersyukur dan menikmati apa yang kita ada. Jangan fokus kepada apa yang hilang dari hidup kita. Kepada apa yang tidak ada di dalam hidup kita. Fokus dengan apa yang kita punya. Kita nggak punya modal, siapa bilang? Kita punya mata bisa melihat, bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan, kaki, sempurna kita. Kita lihat orang yang dari lahir tidak sesempurna kita, mereka saja bisa luar biasa kok, masa kita enggak? Oke? Jadi, boleh Anda foto, screenshot, ciri-ciri ini Anda lihat. Semakin Anda punya hati yang tenang, kesehatan yang penuh energi, hubungan kasih sayang erat, sumber keuangan yang stabil, punya tujuan hidup, punya pengendalian diri, punya aktualisasi diri, Anda semakin dekat dengan yang namanya kesuksesan. Oke, karena keterbatasan waktu, saya akan sharing sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini bisa menjadi bekal untuk kita supaya kita bisa bersemangat. Ingat, kita punya orang-orang yang kita sayang, yang pantas kita bahagiakan. Jangan lagi buang-buang waktu kita. Kita harus fokus dengan impian kita, menjadi berkat dan manfaat bagi banyak orang. Namun, jangan ngomong Anda mau jadi harapan bangsa. Kalau harapan keluarga aja, belum. Jangan ngomong Anda mau jadi harapan keluarga, mau bahagian keluarga. Kalau diri Anda sendiri aja belum selesai. Nah, oke. Bagi Anda yang di komunitasnya, rajin-rajin juga konsultasi dengan mentor Anda. Mentor Anda itu luar biasa sekali. Mereka akan bantu masalah hidup Anda. Tapi kita sebagai murid harus cari mentor. Kita sebagai murid harus terbuka dengan mentor kita. Mentor kita bukan dukun, mentor kita bukan paranormal. Dia nggak tahu masalah hidup kita seperti apa. Tapi kalau Anda terbuka, Anda percaya dengan mentor Anda ceritakan, mentor Anda mungkin akan bisa membantu Anda supaya Anda punya kehidupan yang lebih baik lagi lewat komunitas Yes dan KK Indonesia. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya juga mengajak Anda untuk sama-sama kita jalan-jalan gratis lagi ke KL Genting. Selamat bagi new manager karena Anda juga capai namanya panggung internasional di KL. Ini ada caranya, ada 3, Anda bisa konsultasikan bagi yang belum capai manager, bagi Anda yang belum dapat tiket pergi ke KL Genting, segera konsultasikan cara-caranya, strateginya seperti apa. Karena ini sangat mudah sekali. Saya sudah bagikan kenapa kita harus jalan-jalan ke luar negeri. Kita berbisnis sambil jalan-jalan. Kita di luar negeri membangun aset reputasi kita, prestasi kita. Kita menikmatinya juga, kerja keras kita. Kita berbagi juga, menjual produk kesehatan. Membantu Indonesia bebas dari diabetes. Jadi
luar biasa sekali bisnis ini. Dan Anda cara capai genting juga hanya dengan 10 paket bis. Ini luar biasa sekali. Nggak masuk akal. Pertama kali saya gabung di komunitas Yes, saya harus jual 35 paket raw meal. 35 paket dan itu hanya dapat 1 tiket Korea. Tapi dengan sekarang hanya 10 paket bis sudah dapat 1 tiket Rito Malaysia dan punya tambahan cashback 1 juta lagi. Cashbacknya kalau mau lebih banyak, Anda bisa 10 paket bis. Tunjangan bisnya 2,5 juta, tunjangan spiritualnya 2,5 juta, 10 PR, 3 juta, total 8 juta. Kalau Anda fokus ke full paket, 18 paket, Anda bisa dapat 4,5 juta bis, spiritual 4,5, 6 juta, 15 juta. Jadi kerahkan energi Anda, fokus Anda untuk tujuan ini. Dan kita akan cerita sharing lebih banyak lagi di KL Genting. Kita akan sama-sama kita capai 1000 KL Genting. Amin? Pasti bisa? Kalau Anda percaya Anda dapat 1 tiket Genting dan berangkat ke Genting, tuliskan di kolom komen. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Karena ini salah satu aspek kesuksesan juga. Nanti kita bisa ketemu dengan reseller-reseller dari seluruh Indonesia. Anda bisa lihat. Bahkan tadi ada yang dari Abu Dhabi. Ada yang dari luar negeri. Ada dari Sabang sampai Merauke. Anda bisa dapatkan relasi. Anda bisa berkembang diri dari sharing-sharing mereka. Anda bisa dapat rekreasi yang luar biasa. Dapat penghasilan juga. Ini yang namanya 8 aspek kesuksesan yang ditawarkan oleh KK Indonesia. Kalau kita belum sadar, kita hari ini harus sadar. Luar biasa sekali perusahaan kita. Oke? Sekian dari saya. Saya tutup dengan foto saya terakhir jalan-jalan dengan KK Indonesia. Pakai baju yang sama. Merayakan ulang tahun ke-25 tahun di kantor pusat kita. KK Indonesia di Bangkok bersama tim kita, bersama keluarga kita. Bahkan anak saya yang 2 tahun, dia lagi tidur siang juga ikut foto. Semoga ini bisa jadi inspirasi, motivasi, edukasi untuk kita semua untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan sekian dari saya, recommended mentor Success Before 30, Fedri Goyodi. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa di KL Genting. Saya kembalikan dengan MC kita yang hebat luar biasa, Emerald Star Director Ibu Julia Goyovi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fedri. Kita ucapkan sama-sama di kolom komentar, di kolom chat. Terima kasih untuk Pak Fedri atas sharingnya. Saya percaya banyak sekali yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin dulu kita berpikir, oh ternyata, saya rich before 30 aja deh, yang penting finansial, yang penting karir. Ternyata setelah kita malam hari ini mendengarkan sharingnya, kita jadi tahu orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mau jadi orang kaya atau jadi orang sukses? Bisa tuliskan di kolom chat. Nah, saya juga mau kasih lihat dengan Bapak Ibu. Background saya pada malam hari ini spesial sekali. Jadi kita akan liburan sama-sama ke KL Genting. Nah, ini luar biasa banget. Why? Karena kita akan menginap di hotel yang dapat rekor dunia, di mana hotel tersebut memiliki kamar paling banyak di seluruh dunia. Nah, ini dia hotelnya, bisa Bapak Ibu lihat. Ini kamarnya kurang lebih ada 7.000-an ya. Saya pribadi juga pernah menginap pas jalan-jalan keluarga, satu keluarga dengan Pak Fedri. Nah, itu seru banget karena juga ada, gimana sih lihatnya? Juga ada theme parknya. Jadi dia ada indoor,
dan ada outdoornya. Dan yang spesialnya para manajer itu bakal dapat recognition. Saya masih ingat 2019 saya manajer forum itu di Jakarta Bapak Ibu. Tapi spesial banget manajer di tahun 2023-2024 ini bisa dapat award, champion awarding di CL Genting Internasional. Sangat luar biasa sekali. Dan saya doakan Bapak Ibu bisa hadir dan merasakan betapa serunya rekreasi bersama komunitas Yes. Tentu saja kelas online kita masih berlanjut nih, karena kita akan kedatangan seorang guest speaker yang luar biasa. Betul sekali tadi kata Pak Fedri, tanpa beliau tidak ada saya, tidak ada juga Pak Fedri. Nah, tidak lain, tidak bukan, beliau adalah mentor kita bersama, Royal Crown Star Director Henry Vino Buntoro. Beliau mengajarkan banyak sekali aspek-aspek kehidupan kepada kami. Kami juga belajar dari mentor friend kami yang satu ini. Benar-benar beliau itu menunjukkan tidak hanya dari omongan, tapi dari tindakannya. Dari tindakan nyatanya, beliau benar-benar menunjukkan betapa pentingnya kita itu membangun diri kita itu membangun bisnis kita, membangun masa depan kita bersama komunitas Yes. Karena beliau pun sudah mencapai puncak tertinggi. Tapi yang paling penting satu Bapak Ibu, beliau juga sudah membantu banyak mitra bisnisnya mencapai impiannya, membantu banyak mitra bisnisnya mencapai 8 aspek kesuksesan. Nah, langsung saja kita undang mentor kita bersama Royal Crown Star Director Henry Vino Buntoro. Kita simak video profilnya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny
about a million options, so just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me to seek it. Teman-teman semua, hari ini sedang melakukan gala dinner. She tit for dick, I let her lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Saya cinta diri saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Oh, yes, 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 yes. Yes, it's like a block away, but I'm moisturizing my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake. I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna top. Only really ever wanna top. Guess I'm going back to the side. At least this money never really stop. Hey, little mama, yeah, you heard about. Halo sahabat panas, sahabat luar biasa. Hari ini komunitas Yes jalan-jalan ke Hong Kong bersama mentor Bapak Chandra Putra Negara. Ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it. Halo teman-teman semua, sahabat yang benar, salam hebat Luar biasa. She tit for dick, I let her lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Indonesia, apa kabar? In the photo, you getting crap, hopping out the function. The CVS is like a block away, but I'm moisturizing my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake. I choose to do it for my pocket's sake. I don't really ever wanna top. Only really ever wanna top. Guess I'm going back to the side. At least this money never really stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'm a puppy. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Direktur Henry Vino Buntoro. Selamat malam Pak Vino. Wah, Ya, walaupun selamat malam Bu lagi Julia. di mobil tetap menyapa kita semua ya. Silakan Pak Vino. Thank you Bu Julia, sudah dipanggil ya, sudah diundang. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Ya, salam biasa untuk kita semua. Apakah suara saya jelas? Saya tuh sambil nyetir ya Bapak Ibu, tapi is okay. Ya, hari ini tetap semangat. Tadi saya juga mendengarkan sharing dari Pak Fedri Goyodi yang begitu luar biasa, begitu semangat ya, begitu antusias. Karena beliau betul-betul menceritakan bukan cuma sekedar menceritakan teori, tapi menceritakan kisah hidupnya, menceritakan apa yang didapatkan setelah gabung di komunitas Yes itu betul-betul bukan cuma dari ceritanya yang kita lihat, kita soroti itu menarik ya, tapi dari antusiasnya, dari semangatnya itu luar biasa. Makanya tema ini sangat penting sekali teman-teman, karena saya kita percaya semua dari kita bisa jadi orang sukses berikutnya ya. Entah itu sukses before 30, entah itu sukses after 30, entah itu sukses ya before 20 ya kan, apapun itu Anda kedepannya bisa jadi orang yang berhasil dan sukses bersama KK Indonesia dan komunitas. Ya, hari ini saya cuma pesan dua hal ya teman-teman ya. Kenapa kok hari ini para leader, para mentor-mentor Anda, wah Pak kok mereka bisa berhasil, bisa sukses, kenapa ya?
Saya rangkum Bapak Ibu, saya punya bukan cuma satu, sorry, saya punya dua prinsip ini ya ketika saya mengerjakan bisnis KK. Dua hal ini yang saya pegang teguh, gitu ya. Yang pertama itu seperti kalau kita memecahkan sebuah batu yang besar itu nggak bisa kita pecahkan dalam waktu mungkin satu kali pukulan, dua kali pukulan, tiga kali pukulan. Kalau kita lihat para tukang batu teman-teman, ya mereka pukul batu itu berkali-kali. Anda bisa bayangkan nggak sih ada batu yang besar, tapi bisa dihancurkan sama palu yang kecil. Ya palunya tuh nggak sebesar batunya memang, tetapi ketika kita lihat batu itu kok bisa hancur, bisa jadi kecil, mengecil, mengecil, mengecil dan mengecil sampai akhirnya batunya hilang, batunya tuh hancur semua teman-teman. Kita lihat kenapa palu yang kecil tuh bisa memecahkan batu itu. Ya, kalau dimasuk akal nggak masuk akal sebetulnya karena kan batunya lebih besar daripada palunya. Nah, dan pertanyaan saya berikutnya adalah pukulan keberapa batu itu bisa hancur? Ayo jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Pukulan yang keberapa batu itu bisa dihancurkan sama palu yang kecil tuh? Oke, pukulan yang pertama atau mungkin pukulan yang terakhir? Ayo sama-sama jawab, ya kan? Pukulan yang keberapa? Pukulan yang ke-50 gitu. Semua pukulan, ya tadi ada yang sudah jawab di kolom komentar ya. Setiap pukulan itu sangat berarti. Maksud saya adalah setiap presentasi itu berarti, ya kan? Setiap apa yang kita lakukan mungkin hal kecil kita demo nates, kita demo KK Levos, kita jelasin orang tentang nates, ya kan? Tentang KK Levos, tentang Vita yang milkrom. Itu semua berarti, itu semua dihitung. Yang menghitung siapa Pak Vino? Ya bukan mentor Anda, ya kan? Bukan perusahaan yang menghitung. Nah, perusahaan nggak tahu juga ketika kita presentasi. Perusahaan melihat cuman apa? Kalau closing ya kelihatan gitu ya. Ada member baru kelihatan. Bukan itu, tapi yang di atas. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang menghitung semuanya, teman-teman. Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menilai semuanya itu. Yang bisa menyimpan, ya kan? Atau mungkin bukan menyimpan ya, tapi yang eh, mengingat gitu ya. Apa yang kita kerjakan, entah itu bisnis, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bidang pertemanan, apapun itu semua dihitung. Nah, hari ini kita fokus di bisnis KK, bermakna setiap pukulan, setiap presentasi, setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita sharingkan, apa yang mulut kita nih keluar dengan cerita bisnis KK lah, ya kan kita cerita produk KK, Super Green Food, itu semuanya terhitung dengan bijaksana, ya kan? Karena yang Tuhan yang Maha Kuasa itu maha bijaksana, ya maha adil dan maha bijak, sehingga umatnya, ya kan, yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh tadi pasti ada hasil dan ada yang eh, diperoleh dengan susah payah itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Nah, makanya Bu, setiap pukulan itu bermakna. Bermakna Anda hari ini, Bapak Ibu teman-teman, ikut kelas online ini pun itu setiap pukulan juga. Itu juga yang namanya konsistensi. Ya kan, itu yang namanya konsistensi dari dulu 10 tahun yang lalu. Ya kalau saya hitung-hitung sekarang hampir 10 tahun ya, 9 tahun lebih ya saya berada di bisnis ini Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah yang tadi, saya setiap pukulan itu saya nikmati. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana, terutama orang-orang yang pertama kali gabung di bisnis ini penuh semangat. Mereka mukulnya semangat awal-awal. Ketika di tengah Bapak Ibu teman-teman, mereka mulai kebingungan. Kenapa? Karena batunya nggak pecah-pecah. Mereka mulai kebingungan. Kenapa? Karena sepertinya tidak menghasilkan. Mereka di tengah-tengah juga ketika memukul batu itu, kenapa mereka akhirnya menyerah? Ya kan? Karena mereka tidak percaya bahwa ke depannya, mereka tidak percaya, tidak melihat gitu ya. Mereka hanya melihat yang ada sekarang. Ya, kenapa kita di bisnis kayak gitu diajarkan believe to see. Ya kan? Percaya baru melihat, bukan melihat baru percaya. Kalau melihat baru percaya banyak orang bisa Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa banyak orang bisa kena judi online? Kenapa banyak orang yang kena money game? Kenapa banyak orang yang eh, mereka sudah tahu bahwa itu mungkin money game, mereka tahu kalau itu judi online. Tapi kenapa orang banyak seperti itu? Karena mereka see to believe. Mereka cuma ingin lihat dulu, ingin lihat instan, kelihatan di depan mata. Oh, saya sukses. Ini kelihatan nih. Ya kan? Saya dapat sekian, sekian, janjinya sih manis. Dapatnya sekian dan lain sekian. Oh, ternyata aslinya nggak seperti itu. Ya kan? Itu yang namanya apa ya? Too good to be true gitu ya. Kelihatannya bagus, kelihatannya luar biasa sempurna,
tapi ternyata semuanya omong kosong. Nah, lebih baik kita ngomong KK hari ini. Ya, mungkin kita ngomong di KK ini ada hal yang kurang enak didengar. Wah, Pak, apa namanya, kalau sukses itu ternyata harus bayar harga ya Pak. Ternyata kalau mau sukses itu harus kerja keras ya Pak. Kalau sukses harus fokus ya Pak ya. Kalau sukses itu butuh waktu ya Pak ya. Pak Vino bisa seperti ini butuh waktu ya Pak. Yes, itu semua yang diajarkan di BSKK. Dan tadi Pak Fedri Goyodi sudah mengajarkan kepada kita, sudah men-sharingkan pada kita bahwa ya tadi, kalau kita mengejar kesuksesan tadi, 8 aspek tadi, ya kan nggak melulu tentang cuman uang. Karena ya orang sukses ya pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu sukses. Itu kata kuncinya tadi kan. Nah, kita kan jadi mau jadi orang kaya atau sukses? Pertanyaannya seperti itu. Karena di GK pun nggak pernah kita ngomong, wah ayo kita menjadi orang paling kaya di dunia misalnya gitu Bapak Ibu. Kan enggak, tapi kita bagaimana jadi orang bisa bermakna, berarti untuk orang lain, bisa sukses, bukan cuma sukses sendiri tapi sukses kan bersama-sama, sukses bersama dengan orang lain. Nah, seperti itu. Dan sukses bersama orang lain pun, Bapak Ibu, itu pun ya Bapak Ibu banyak orang menyalah artikan. Wah, ini kan apa namanya, eh bisnisnya ajak-ajak orang ya kan? Bisnisnya. Nah, Bapak Ibu, kita harus pahami. Nah, kalau kita ngomong bisnis ajak orang, bisnis apa yang nggak ajak orang, Bapak Ibu? Bener kan? Bisnis semua ngajak orang, jualan laptop juga orang yang beli, ya kan? Jualan mobil juga orang yang beli. Nggak mungkin kan ada bebek yang beli mobil gitu kan? Ya kan, Donald bebek gitu kan nggak beli mobil juga. Nah, apalagi semua bisnis lini bisnis semua membutuhkan yang namanya partnership, yang membutuhkan yang namanya customer ya kan sama. Nah, makanya dari sini kita belajar Bapak Ibu ya. Hari ini kita belajar bahwa poinnya yang ingin saya sampaikan, konsistensi tadi yang setiap pukulan itu penting. Percayalah, kita presentasi itu nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu ya. Presentasi itu nggak ada yang sia-sia. Saya jujur sampai detik ini gitu ya, presentasi orang baru masih back to basic, presentasi orang baru. Oke, orang nggak ngerti saya kan, hari ini saya nggak mungkin kenalkan orang baru. Halo, saya Royal Consult Director KK Indonesia dan saya ini sudah dapat ini kan. Nah, itu kan namanya mengedifikasi diri sendiri. Ya, kita belajar di reseller training, ya kan, kita belajar di new reseller training bahwa satu-satunya orang yang nggak boleh diidentifikasi adalah diri sendiri. Ya, nggak mungkin kita ngomong seperti itu. Ya, orang nggak tahu saya siapa, saya jelasin. Tapi ketika saya presentasi pun banyak orang yang masih meremehkan dan mengejek. It's okay, ya kan? Hari ini kita berhasil dan sukses bukan untuk menyenangkan orang-orang yang atau mungkin kita menjadi seorang apa ya, people pleaser, bukan. Tapi kan kita ingin menyenangkan keluarga kita ingin bahagiakan keluarga kita ingin mensukseskan eh, keluarga kita gitu ya, mensukseskan orang lain juga, tim kita, bukan orang-orang yang di luar sana haters yang nggak apa ya, yang mereka nggak punya kontribusi apa-apa. Kita kan bukan people pleaser Bapak Ibu, jadi nggak usah peduli, ya kan? Yang mau kita ajak kerjasama sila, yuk sama-sama. Yang nggak mau nggak apa-apa, ya kan? Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, tapi poin saya tadi, ketika kita presentasi ya sudah Bapak Ibu, presentasi dengan ikhlas, dengan serius. Maka tadi yang poin pertama tadi, batu yang sebesar apapun, ya kan, batu cross director, batu Royal Crown itu pasti akan terpecahkan kalau kita lakukan dengan konsisten terus-menerus. Karena setiap pukulan itu berarti. Dan tidak bukan pukulan pertama yang bermakna, bukan juga pukulan yang terakhir bermakna, tapi setiap pukulan pertama itu juga penting. Karena itu mengawali, ya kan? Mungkin presentasi pertama kita tuh yang penting juga. Kenapa? Karena itu yang mengawali setiap langkah kita ke depannya. Dan pukulan yang terakhir yang sampai hancur itu juga penting. Karena apa, Bapak Ibu? Karena itulah yang bisa mengakhiri, ya kan, perjuangan kita. Dan bukan cuma sekedar berjuang sampai batunya pecah, tapi ada batu baru lagi nanti yang akan disiapkan untuk kita bisa kerjakan lagi. Nah, jadi setiap pukulan dari awal sampai akhir itu sangat penting sekali. Oke, yang kedua Bapak Ibu, yang saya pelajari ketika sukses di bisnis ini, yang membuat kita hari ini betul-betul bisa sukses, belajarlah untuk memakai kacamata kuda Bapak Ibu. Ya walaupun saya hari ini pakai kacamata biasa ya, tapi belajarlah untuk pakai kacamata kuda. Ya, maksudnya kacamata kuda itu gimana sih? Ya sudah, kacamata kuda kan pernah lihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pernah pernah melihat kacamata kuda, ya kan? Nah, itu kacamatanya tuh di pinggir gini ya, kanan kirinya tertutup, ya kan? Cuman fokus ke depan, fokus sama tujuan, cuman fokus sama goals,
fokus sama pingin jadi cross director, fokus jadi Royal Coast Director. Nah, itu fokus di situ. Ya kan fokus saya pingin bisa keluar negeri. Saya pingin contohnya nih, pingin ke Malaysia. Yang saya fokus di situ. Nah, dan kanan kiri itu tertutup seperti apa Bapak Ibu tujuannya karena kita nggak perlu lihat kanan kiri. Ya kan nanti di tengah-tengah jalan kita ditawari orang bisnis lain. Di tengah jalan kita ditawarin orang. Nah, ada yang lebih gampang. Di tengah jalan ada yang nawarin kita ada yang lebih cepat. Banyak Bapak Ibu, percayalah. Ya kan? Yang mengiming-iming tanda kutip rasanya enak-enak, cara ngomongnya tuh enak Bapak Ibu, hati-hati. Karena obat yang pahit itu yang menyembuhkan. Betul nggak? Jadi kalau ada yang rasanya manis-manis itu bahaya, itu diabetes Bapak Ibu. Ya kan? Mending milkrom daripada diabetes. Maksud saya adalah kalau omongan yang manis-manis yang di depannya ngomongnya semuanya enak Bapak Ibu, itu menurut saya eh, bisa jadi apa ayo? Bisa jadi itu apa saya ngomong malah lupa. Ya bisa jadi itu namanya scam, ya kan? Scam atau penipuan. Nah, lebih baik Keke ngomong apa adanya, ya kan? Jual 2.150.000, ada programnya, ada promonya, ada produknya, ya kan? Kalau mau yang Yes Premium, Anda bisa gabung 26 juta, bisa dapat pelatihan online. Nah, itu semuanya lengkap. Oke, dan ada mentornya yang sesuai dan bukan cuma sekedar mentor teori, tapi mentor yang betul-betul praktek di lapangan yang mengerti cara kerjanya, cara bisnisnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, dan tadi poin tadi konsistensi dan kita fokus pakai kacamata kuda itulah yang bisa membuat ya kita bisa berhasil di bisnis ini dengan apa ya, dengan kerja keras pastinya, dengan kerja cerdas pastinya. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya rahasianya apa Pak Vino? Ya ya udah cuma konsisten dan fokus. Oke, kalau ditanya dari 9 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya punya penghasilan. Itu semua total semua dari GG. Ya saya nggak mau cerita wah apa bisa beli ini, bisa beli itu. Itu kayak kesannya kok murah banget gitu ya. Karena apa? Kesannya kok value-nya kok cuman masalah harta rupiah, nilainya cuman dari rupiahnya aja. Tapi hal yang saya ngomong hari ini yang lebih besar itu perubahan hidup yang dari awalnya seorang yang pemalu bisa berubah jadi percaya diri. Ya kan? Orang yang dulunya minder bisa jadi lebih percaya diri. Orang yang dulunya nggak punya masa depan, orang yang dulunya eh, apa ya, orang yang nggak yakin kalau bisa sukses, bisa yakin lebih sukses. Oke, orang yang dulunya nggak punya teman, mungkin temannya cuma sekedar teman yang ketawa ke TV, tapi sekarang bisa punya teman yang mikir masa depan. Itu semua nggak ternilai pakai uang, Bapak Ibu. Ya kan? Kita mau bayar berapapun, awalnya kita malu terus kita punya uang 100 juta terus jadi percaya diri. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya kan? Awalnya kita mungkin ketika ngomong di depan panggung kita tuh gugup. Habis itu sekarang bisa lebih lancar. Itu kita bayar berapapun langsung berubah nggak bisa. Itu butuh waktu, butuh proses. Nah, menurut saya itu hal-hal seperti itu yang harganya sangat mahal sekali. Itu yang diberikan oleh KK, diberikan kesempatan Bapak Ibu. Ya tadi saya sudah mendengarkan juga sharing ya dari penjual pecel lele katanya, Pak Wawan, Wawan Setiawan tadi saya lihat videonya ya kan. Beliau penjual pecel lele Bapak Ibu. Tapi hari ini bisa dapat tiket Malaysia, ya kan? Bisa hidupnya berubah. Dari awalnya karyawan pecel lele, katanya penghasilannya setahun sama di GG itu cuman di GG sebulan sampai 2 bulan itu sama penghasilan dia setahun di eh, usaha atau di kerjaan dia sebelumnya. Nah, itu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi ini? Kalau Pak Wawan bisa, ya kan mentor Anda juga bisa, mentor Anda juga mereka sukses dan berhasil, Anda juga pasti punya kesempatan yang sama, Bapak Ibu. Ya, jadi itu pesan saya. Semoga hari ini Bapak Ibu bisa uh, ada kesempatan ya untuk bisa bersama-sama dengan mentor Anda, ya, keluar negeri sama-sama bersama dengan mentor Anda. Oke, sukses selalu Bapak Ibu. Ini saya kebetulan masih harus jalan lagi, jadi thank you semuanya. Semoga ini menjadi satu semangat untuk kita, oke, semangat untuk bersama. Yuk kita ketemu nanti kopdar bareng di Malaysia, ya. Kita bisa tatap muka, bisa sharing, bisa cerita-cerita di Malaysia nanti dan
bisa naik, yang pasti bisa naik wahana-wahana yang seru-seru di Malaysia nanti. Ya, saya lihat beberapa videonya ada roller coaster lah, ada yang muter-muter Bapak Ibu. Dan hotelnya tuh bagus banget. Hotelnya tuh tadi yang sudah diceritakan Bu Julia juga, hotelnya eh, jumlah kamarnya banyak banget itu ya, masuk rekor dunia. Nah, jadi ini manfaatkan dengan baik kesempatan ini karena nggak akan terulang dua kali, Bapak Ibu. Oke? Dan siapa tahu bisa naik panggung juga, bisa naik jadi manajer, bisa naik jadi director. Wah, itu lebih jos lagi. Kenapa? Karena ini pengalaman yang Anda bisa foto, bisa abadikan seumur hidup, Anda bisa ceritakan ke anak cucu Anda kelak. Ya kan, dulu nenek, ya kan, dulu nih kakek nih berjuang jualan suplemen, jualan pembalut. Wah, tapi bersyukur ya bisa menginap di hotel rekor dunia gitu kan, bisa menginap di hotel yang sangat luar biasa, bisa pergi ke sini, bisa pergi ke situ. Nah, itu. Ya, jadi hari ini kita mau ciptakan sejarah atau kita cuma menunggu eh, apa? Menunggu ya kesuksesan yang datang ke kita gitu. Kita mau menangkap kesuksesan itu atau kita cuma tunggu. Nah, ini di tangan kita Bapak Ibu. Kalau kita mau cepat menangkap, kita mau menangkap peluang itu, ini kesempatan yang ada. Siapa tahu ini momentum yang pas. Kalau kita bisa dapat momentumnya, berangkat ke Malaysia, setelah itu berangkat ke luar negeri terus, ya kan bersama Keke, naik peringkat step by step dengan luar biasa, Bapak Ibu. Oke? Thank you semuanya. Be the best Korea Crown. Gua Mersen. Salam hebat luar biasa dan stay together, success forever. Saya kembalikan ke MC. Nanti kita bisa masuk ke breakout rooms bersama dengan para mentor Anda. Thank you semuanya. Salam hebat luar biasa. Salam hebat Saya luar kembalikan ke Bu Julia. biasa. Thank you Bu Julia. Thank you Pak Vino. Sekali lagi kita ucapkan thank you untuk Pak Vino atas sharingnya malam hari ini. Jadi ada 2 poin yang Pak Vino sampaikan dan benar-benar saya juga relate sama poin yang disampaikan oleh Pak Vino. Semoga dari poin ini membuka lagi mindset-mindset kita. Kita berikan input-input positif ke mindset kita sehingga terjadi perubahan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin malam hari ini kita udah dapat banyak sekali ilmu yang luar biasa. Jika kita ada pertanyaan, jika ada hal yang kita ingin sharingkan, kita akan masuk ke dalam breakout rooms bersama mentor-mentor kita semua. Dan selama 15 menit ini kita akan sharing, kita akan saling berbagi sehingga kita bisa go KL Genting, 1000 KL Genting ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja kita masuk ke breakout rooms-nya ya Bapak Ibu. Datang kembali ke room utama. Nah, jadi saya percaya kita juga sudah sharing-sharing bersama mentor kita di grup dan eh, dengan begitu kelas online kita pada malam hari ini juga sudah selesai. Semoga kita dapat pembelajaran baru. Sampai jumpa di kelas online selanjutnya Bapak Ibu dan sampai jumpa di CL Genting. Terima kasih, salam hebat luar biasa.